Ada tiga hal yang umumnya menjadi dambaan setiap orang. Yang pertama kekayaan, kedua kehormatan, dan ketiga umur panjang. Namun sayang hanya sebagian kecil saja orang yang bisa mencapai titik ini. Ironinya ketika mencapai kekayaan, banyak orang yang menyebut bahwa mengejar kekayaan adalah kesia-siaan. Sebagai disclaimer, ulasan dalam video ini mengandung paradoks yang bisa saja mempengaruhi paradigma berpikir Anda untuk mencapai kesuksesan. Anda punya kebebasan untuk memilih apakah melanjutkan menonton video ini atau meninggalkan video ini sekarang. Oke, buat Anda yang masih bertahan, saya pastikan Anda akan menjadi orang yang bersyukur, setidaknya di akhir video ini atau sesaat setelah Anda meninggalkan video ini. Yang terakhir, silakan menyimak video ini secara utuh agar Anda tidak sesat pikir. Nah, sebelum saya membawa Anda untuk menjadi orang yang paling bersyukur, saya akan menyuguhkan kepada Anda beberapa tokoh yang saya sebut di awal. Ketika mencapai titik kekayaan, justru mereka mengatakan bahwa hidup adalah kesia-siaan. Yang pertama, Steve Jobs adalah salah satu orang terkaya di dunia, pendiri dan CEO Apple yang sangat terkenal di dunia. I'm very happy to be here today. Saya akan membacakan untuk Anda beberapa pernyataan Steve Jobs ketika dia sudah berada di puncak kesuksesan, kekayaan, dan kehormatan. Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan, karena selain bekerja, hobiku tak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan kehidupanku, kekayaan, nama, dan kedudukan. Semuanya itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Dia bertanya seperti ini, ranjang apa yang paling termahal di dunia? Dia menyebut ranjang orang sakit. Lebih lanjut dia bilang seperti ini, orang lain bisa bukakan mobil untukmu. Orang lain bisa kerja untukmu, tapi tidak ada orang yang bisa menggantikan sakitmu. Barang hilang bisa dapat kembali, tapi nyawa hilang tak bisa kembali lagi. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Kita berjalan di jalan kehidupan ini. Dengan jalannya waktu, suatu saat akan sampai tujuan. Bagaikan panggung pentas pun, tirai panggung akan tertutup, pentas telah berakhir. Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal di California dalam usia yang relatif masih sangat muda, yaitu 56 tahun. 7 tahun setelah dia divonis mengidap penyakit kanker pankreas. I'd like to take a moment and thank everybody in the Apple community for the heartfelt support I got too. It really meant a lot. So thank you guys. Let's give them a round of applause. Saya ingin mengutip kembali dan menggarisbawahi salah satu pernyataan Steve Jobs seperti ini. Seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Itulah sebagian yang diungkapkan Steve Jobs justru ketika dia sudah berada di puncak kesuksesan. Nah, sebenarnya selain Steve Jobs, ada banyak tokoh-tokoh penting di dunia ini, orang-orang yang telah mencapai puncak kekayaan, kehormatan, bahkan umur panjang, yang kemudian di akhir hidupnya mengatakan bahwa semua yang mereka capai itu hanyalah ilusi saja, itu hanyalah sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Nah, di ribuan tahun sebelum Masehi ada seorang tokoh yang sangat tersohor, salah satu raja yang pernah berkuasa, kurang lebih mengatakan hal yang serupa di akhir hayat hidupnya. Raja Sulaiman atau juga ada yang menyebutnya Salomo. How is being a king? In the beginning, it's simple. You need a throne and give orders, but a true leader listens to his people, rule them with wisdom and justice, building a bright new future together. King is nothing without his people. So you, Solomon. Saya ingin membacakan beberapa perkataan dari Sulaiman atau Salomo ini yang saya kutip dari salah satu kitab suci. Tulisannya seperti ini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dan apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, tentu ada alasan mengapa kedua tokoh penting ini kemudian menyebut kata-kata yang pesimistis seperti itu. Nah, ada kata-kata yang menarik saya ingin bacakan untuk Anda tentang uang. Uang bisa membeli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membayar tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli jam branded, tapi tidak bisa membayar waktu. Uang bisa membeli buku terbaik, tapi tidak bisa membayar pengetahuan. Uang bisa membeli jabatan tertinggi, tapi tak bisa membayar kehormatan. Uang bisa membeli obat yang mahal, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang juga bisa membeli darah sesuai yang kita butuhkan, tapi tidak bisa membeli hidup. Terus apakah salah kita mengejar kehormatan dan kekayaan? Tentu tidak. Saya ingin melanjutkan dengan membaca beberapa pernyataan Steve Jobs yang merupakan kelanjutan dari apa yang saya baca sebelumnya. Kelanjutannya seperti ini. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja, sebut Steve Jobs. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antar keluarga, cinta akan suami istri, dan juga kasih persahabatan antar teman. Saya rasa kita setuju dengan beberapa pernyataan Steve Jobs di bagian akhirnya, yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa meskipun kita punya banyak uang tetapi tidak merawat kebersamaan, hubungan cinta kasih, baik dengan keluarga atau teman, maka hidup akan terasa seperti hambar. Dan sebaliknya, meskipun kita tidak kaya, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi kita punya banyak teman, dicintai keluarga, disayangi oleh sesama, maka disitulah kita akan merasakan betapa berharganya hidup ini. Ketika kita kaya raya, punya segalanya, punya jabatan yang tinggi, tapi tidak hidup harmonis dengan keluarga, dimusuhi oleh banyak orang, hidup dalam ketakutan, hidup dalam tekanan, mungkin kita akan berpikir, lebih baik kita hidup sederhana, di desa, meskipun di gubuk, makan seadanya, tapi selalu bersenang-senang dengan keluarga, selalu merasakan kebahagiaan, tidak ada tekanan, dan memiliki keluarga yang sangat mencintai, dan juga banyak sekali teman yang peduli terhadap kita. Yang paling penting tentunya adalah mensyukuri apa aja yang kita miliki hari ini, sekalipun mungkin kita tidak kaya secara materi, tapi bukankah kesehatan, nafas kehidupan, dan banyak nikmat dunia yang kita miliki adalah hal-hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Tetapi kalaupun kita diberkahi dengan kehormatan dan kekayaan, tentu menggunakan semua itu untuk juga memberkahi orang lain. Semoga bermanfaat.